Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, puasa yang benar. Injil menampilkan para murid Yesus yang tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Yesus memberikan pengertian yang sesungguhnya tentang puasa, yaitu ketika dia tidak lagi bersama mereka. Para murid akan mengalami duka cita yang mendalam karena pribadi yang mereka kasihi, yaitu Yesus, pergi. Pada waktu itulah mereka berpuasa karena kasih yang besar kepada Yesus dan bukan hanya karena mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam agama Yahudi. Mereka menantikan Yesus yang akan datang kembali secara baru dan tinggal di hati mereka. Melalui bacaan suci hari ini, Yesus mengajak kita untuk lebih mengisi hidup rohani kita selama masa puasa ini dengan memusatkan diri padanya, bukan berpusat pada soal makan dan minum. Jika fokus kita adalah Yesus, maka kelaparan tubuh karena makanan dan minuman tidak akan terasa karena jiwa kita dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Puasa makanan dan pantang daging yang kita lakukan selama Prapaskah hanyalah sebuah sarana untuk semakin dekat dan akrab dengan Tuhan, serta mengetuk pintu hati kita untuk memperhatikan sesama yang berkekurangan dan yang menderita. Ia pernah berkata, "Apapun yang kamu perbuat kepada salah satu saudaraku yang hina ini, itu kamu perbuat kepadaku." Saudara yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa menjadi seorang murid sejati tidak hanya sekedar menyelesaikan kewajiban beragama, melainkan harus sempurna sampai pada menghidupi nilai-nilai agama dalam tindakan konkret. Kepada para murid, Yesus mengingatkan bahwa beragama dengan aneka praktik devosional dan liturgis dimaksudkan untuk membangun relasi dengan Allah dan sesama. Berpuasa misalnya menjadi bentuk persembahan diri dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Berpuasa juga bisa berarti berbagi kasih dengan sesama. Bagi Yesus, puasa pada akhirnya bukan pada soal kemasan atau tampilan, tetapi lebih pada mutu hidup yang hendak dicapai, yakni menjadi pribadi yang semakin bertobat dan berbelas kasih kepada sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing,
dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.